Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi Prabimtek rekam ya kepada tim inti kabupaten dan tim inti madrasah. Sekarang adalah mengisi EDM, evaluasi diri madrasah berdasarkan masalah yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwasanya outputnya itu hasil akhir ujian madrasah tahun 2020 itu mengalami penurunan. Ini adalah masalah yang dihadapi madrasah. Kemudian ternyata setelah dipetakan itu ternyata Bapak Ibu guru itu tidak mendapatkan pelatihan penguatan kapasitas. Kemudian buku mata pelajaran itu ternyata kurang di perpustakaan. Kemudian yang ketiga, sebagian guru itu masih menggunakan media pembelajaran. Kemudian seperti moduler itu rusak yang membuat siswa ternyata dalam belajar itu tidak nyaman. Nah, sehingga tahun ini nanti akan menghasilkan output yang lebih baik daripada tahun sebelumnya dengan mengisi IDM terlebih dahulu sebelum melakukan entry erekam. Jadi Bapak Ibu tim inti kabupaten dan tim inti madrasah, IDM itu adalah nyawanya kalau istilah dalam istilah lainnya. Jadi dengan adanya IDM ini nanti madrasah itu tepat sasaran saat melakukan pembiayaan ya, sehingga masalah-masalah ini nanti tidak berulang di tahun depan. Nah, ya, sehingga kalau ternyata kalau di sini dilihat itu yang menjadi masalah itu kan yang lebih berat adalah di sarana dan prasarana. Jadi misalkan tahun ini sarana dan prasarana belum terpenuhi, walaupun sudah difokuskan dananya di situ, nanti tahun depan dipetakan lagi. Kalau memang sarana prasarana itu ternyata masih kurang, ya dananya difokuskan ke sarana dan prasarana. Jadi untuk masalah BIMTEK ini nanti, karena masalahnya seperti ini, ternyata yang paling berat itu ya nanti dananya lebih banyak difokuskan ke Sarpras. Jadi permasalahan ini mungkin nanti di madrasah Bapak Ibu nanti mungkin berbeda ya. Nah, setelah itu bagi tim inti kabupaten, silakan tim inti kabupaten mengganti role-nya. Karena ini adalah mengisi IDM, maka tim inti kabupaten itu berpindah ke role bendara. Bagi yang tim inti madrasah, silakan langsung login menggunakan akun bendara untuk mengisi rekam, karena selain akun tersebut tidak bisa mengisi rekam. Nah, kalau sudah, tadi kan ini saya sudah role-nya kan posisinya ke role bendara, jadi saya nggak perlu mengganti. Kemudian saya klik evaluasi diri madrasah, kemudian klik isi instrumen madrasah. Tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sini ada dashboard, kemudian ada instrumen IDM, kemudian ada SKPM, ya, ada pembobotan nilai ya, kemudian ada grafik, rekomendasi capaian, kegiatan yang diusulkan, dan kembali ke rekam. Nah, untuk dashboard ini adalah sebagai monitoring awal. Di sini ada 5 aspek: kedisiplinan, pengembangan diri, proses, sarana prasarana, dan pembiayaan. Dan persentase ini adalah indikator yang sudah terisi. Apakah dari 7 indikator ini sudah terisi semua? Kalau sudah terisi semua, manis 100%. Pengembangan diri itu ada 6 indikator. Kemudian proses pembelajaran itu ada 7 indikator, sarana dan prasarana itu ada 5 indikator, dan pembiayaan itu ada 4 indikator. Kalau sudah terisi semua, ya nanti 100%. Simpelnya seperti itu. Dan yang kedua itu adalah mengisi instrumen IDM. Ini yang penting. Instrumen IDM ini ada 3 blok, mungkin bisa dikatakan gitu, 3 blok. Yang pertama ini adalah instrumen evaluasi diri madrasah. Di sini ada aspeknya adalah aspek kedisiplinan madrasah. Kemudian AA itu adalah instrumennya, ada 5 ya instrumennya: kedisiplinan, pengembangan diri, proses, kemudian sarpras. Kemudian di sini ada bawahnya ada A.1, itu adalah
subbagian dari aspek kedisiplinan madrasah. Di sini ada 7 indikator, artinya A1 sampai A7. Pengembangan diri itu ada 6 indikator B1 sampai B6. Proses pembelajaran itu ada 7 indikator C1 sampai C7. Sarpras itu ada 5 indikator 1 sampai 5. Pembiayaan itu ada 4 indikator E1 sampai E4. Nah, cara mengisi kemudian yang bawahnya ini kan A1 kan pertanyaan. Kemudian yang bawah ini adalah tingkatnya atau levelnya. Jadi T1, T2, T3, T4 itu artinya adalah T1 itu tingkat 1 singkatannya ya. T2 itu tingkat 2, T3 itu tingkat 3, T4 itu tingkat 4. Nah, semakin tinggi tingkatnya maka instrumen ini itu semakin sempurna atau bisa dikatakan sudah terlaksana dengan baik gitu ya. Jadi kalau tingkat 1 itu belum terlaksana dengan baik atau masih buruk atau mungkin belum terlaksana, itu ya yang paling bawah. Dan yang ini ada tombol selanjutnya jika Bapak Ibu itu nanti sudah mengisi instrumen. Kemudian yang kotak yang hitam ini bukti fisik, dan pastikan setiap mengisi IDM itu Bapak Ibu harus memasukkan ringkasan. Nah, kita kembali ke soal. Jadi ternyata setelah dipetakan untuk mengisi IDM itu para guru itu ternyata tidak mendapat pelatihan penguatan kapasitas sesuai dengan kelas atau mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab para guru tersebut. Jadi ini masuk di pengembangan diri dengan instrumen nomor B3, B4, B5, B6, dan ternyata berdampak ke pembiayaan yaitu E2, kemudian dipilih tingkat 2. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi untuk nomor 1 ini maka nanti yang kena dampaknya itu adalah pengembangan diri. Pengembangan diri itu B3, B4 ya. B3. Nah, B3 seperti ini, apa guru aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan atau workshop dalam peningkatan kompetensi ya, sama dengan masalah ini ternyata tidak atau belum, berarti sudah tapi belum maksimal, berarti tingkatnya tingkat 2. Artinya ini pengembangan diri dengan instrumen nomor B2 itu nilainya T2 atau belum terlaksana dengan baik. Kemudian B4 juga masih tingkat 2 ya. Seperti itu ya Bapak Ibu cara mengisinya dan seterusnya. Nah, karena ini sudah saya isi, Bapak Ibu nanti kelihatannya sudah kelihatan mudah ya. Tetapi dalam mengisi IDM ini, jadi di sini saya akan masuk ke bagian kedisiplinan karena di sini tidak ada masalah untuk masalah kedisiplinan. Yang pertama itu Bapak Ibu itu diklik dulu A1-nya. Kemudian Bapak Ibu harus mengupload bukti fisik. Nah, untuk bukti fisik ini Bapak Ibu wajib menggunakan berkas PDF. Ya. Silahkan dimasukkan bekas PDF-nya. Karena ini baru latihan, silahkan Bapak Ibu guru bisa menggunakan berkas bebas ya. Yang penting jangan terlalu besar ukurannya supaya nanti cepat menguploadnya. Karena ini baru latihan. Setelah diupload maka klik upload semua file, kemudian di close. Setelah itu sudah upload bukti fisik, kemudian klik ringkasannya. Silakan Bapak Ibu menulis ringkasannya di sini, apa ringkasannya, kemudian disimpan. Oke. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu baru bisa memilih tingkat. Ya, bisa memilih tingkat. Kemudian yang kedua juga sama, klik 2, apakah semua guru mengajar di kelas sesuai jadwal mata pelajaran yang ditetapkan. Yang pertama, diupload buktinya yang berhubungan dengan instrumen tersebut, kemudian diupload semua file. Kalau sudah diupload, kemudian klik close. Kemudian jangan lupa diklik indikatornya, ringkasannya instrumen tersebut bebas, kemudian disimpan. Oke, close. Demikian seterusnya Bapak Ibu sampai instrumen ini diselesaikan. Nah, kembali ke soal Bapak Ibu. Jadi
Ternyata untuk persoalan nomor 1 ini yang kena dampaknya itu pengembangan diri B3, B4, B5 dan B6. Jadi di sini B4, B berapa? B3 saya kasih tingkat 2, B4 saya kasih tingkat 2, B5 tingkat 2, B6 tingkat 2. Kemudian yang nomor 2, buku mata pelajaran kurang tersedia di perpustakaan sehingga siswa harus menggunakan buku tersebut secara bergantian. Ternyata di sini terkena 2 dampak, yaitu di bagian proses pembelajaran dan sarana dan prasarana. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti dalam kondisi real di madrasah, permasalahan madrasah, bisa jadi satu permasalahan tersebut itu ternyata dampaknya itu kemana-mana, ya. Bisa jadi dampaknya ke disiplinan, bisa jadi dampaknya ke pengembangan diri, bisa jadi dampaknya ke proses pembelajaran, sarana prasarana juga kena, pembiayaan juga kena. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku bahwa satu permasalahan itu hanya di satu aspek saja. Bisa jadi itu semua aspek itu kena. Kayak ini ya, buku mata pelajaran itu ternyata proses pembelajarannya kena, ya. Jadi proses pembelajaran di berapa ini? C3. Kita lihat C3. Apa guru menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakter siswa dan mapel? Ya. C3 kena. Nah, ini bisa jadi cara pandang setiap madrasah itu berbeda-beda. Jadi ini mungkin bisa dikatakan mungkin Bapak Ibu ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau bagi kami ini bisa jadi kena dampaknya. Karena buku di perpustakaan kurang tuh ternyata guru itu karena kurang bacaan itu bisa ternyata kena dampak ke media pembelajarannya karena mungkin ya kurang membaca gitu ya intinya. Tingkat 2, oke gitu. Dan ternyata kena juga dampaknya di sarana prasarana di bagian D1. Ini apakah buku? Ini jelas persis ya seperti soal ya, apakah buku teks ini tersedia lengkap di madrasah? Jelas ini permasalahannya tidak lengkap. Yang ketiga ya, sebagian guru masih menggunakan media pembelajaran secara manual, yaitu menggunakan papan ketik dan seterusnya bla bla bla. Intinya ini lebih ke sarana dan prasarana, yaitu yang terkena dampaknya adalah sarana prasarana D2 sampai D5. D2 sampai D5 ini kena semua. Jadi D2 tingkat 2, D3 tingkat 3, D4 tingkat 2, kemudian D5 itu tingkat 2. Nah, yang terakhir apa mebeler 10% mebeler siswa itu mengalami kerusakan, itu di sarpras. Jelas ini sarprasnya memang paling parah terkena dampaknya. Kita cek pembiayaan. Oke, ini apakah madrasah menyediakan dana transport yang cukup bagi guru dan tenaga pendidikan yang mengikuti pelatihan. Lah ini. Jadi ini permasalahan nomor 1 ini tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu guru itu ternyata madrasah tersebut tidak melakukan pelatihan. Itu salah satunya ternyata ini. Jadi madrasah itu tidak ada dana untuk transportasi guru untuk mengikuti pelatihan. Maka ya masalahnya jadi seperti itu. Nah, intinya kalau IDM ini sudah jadi, sudah mengevaluasi dirinya sendiri ya, maka nanti akan diterapkan di rekam. Terapan rekam itu apa yang harus diterapkan, yaitu dananya. Dananya itu nanti digunakan untuk membiayai masalah-masalah ini tadi ya. Jadi membiayai untuk pelatihan, membiayai beli buku, membiayai untuk pembelian LCD, laptop, media digital lainnya, kemudian membeli atau memperbaiki mebel yang sudah rusak gitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu terisi, klik selesaikan. Klik lanjut. Oke. Nah, setelah ini sudah selesai Bapak Ibu, di sini ada SKPM.
Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini sebenarnya lebih ke informasi ya. Informasi hasil yang sudah kita buat instrumen tadi. IDM-nya ini lebih informatif, artinya kedisiplinan itu indikator A1 itu bobotnya 4, 4, 3, 3, 2, 2 lah ini ya. Terus kemudian sarpras ya, kita lihat sarpras. Nah, ini lebih informatif. Ini adalah pembobotan indikatornya. Jadi pembobotan ini itu tidak sama rata semuanya itu dikasih bobot, ini yang paling tinggi kan 4 tidak. Itu tergantung dari tingkat krusialnya ya. Krusialnya ini ya. Krusialnya indikator tersebut ya. Kalau memang tidak terlalu krusial ya nanti nilainya tidak terlalu tinggi. Contohnya kayak A1 ini. Kenapa bobotnya 4? Kita lihat di instrumen IDM A1 ini aspek kedisiplinan. Apakah semua guru hadir? Ini kan sangat krusial banget. Makanya indikatornya paling tinggi ya, nilainya 4. Ya. Kan enggak mungkin kalau misalkan madrasah itu siswa belajar tanpa guru. Nah, kan gitu. Kemudian skor tertimbang maksimum ya, di sini Bapak Ibu bisa membaca sendiri skor tertimbang perolehan, kemudian skor kinerja pencapaian. Nah, kemudian kita lihat akan grafik dari kinerja pencapaian mutu. Nah, intinya Bapak Ibu tidak harus persis seperti ini ya. Ya, intinya mendekati lah, bentuknya kan mirip gitu. Intinya bahwa sarana dan prasarana ini paling parah. Kemudian kedisiplinan itu sudah baik, jadi dipertahankan. Pembiayaan ini perlu ditingkatkan karena belum maksimal. Pengembangan diri juga harus ditingkatkan, belum maksimal ke ujung ini. Proses pembelajaran itu harus belum maksimal ke ujung ini. Jadi sarpras itu yang paling parah. Kemudian ini rekomendasi pencapaian. Jadi ini ada aspek ini sangat baik. Ini sarprasnya cukup ya, karena paling parah. Budaya menyediakan dan melaksanakan pembelajaran kategorinya cukup. Madrasah perlu memprioritaskan. Nah, ini untuk mereka untuk pembelajaran. Pilihlah daftar program kegiatan untuk dianggarkan dalam RKAM. Nah, ini berarti ini dari sarana prasarana tadi. Ya, ini bunyinya. Jadi intinya madrasah tersebut harus memfokuskan dananya untuk sarpras. Kemudian kegiatan yang diusulkan ya. Kemudian inilah untuk menyusun IDM sudah selesai Bapak Ibu. TIK dan TIM. Selanjutnya ke materi selanjutnya adalah melakukan approve hasil IDM ini yang sudah disusun oleh tim penjamin mutu madrasah. Itu yang mengapprove adalah kepala madrasah. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.